Oke, kembali lagi teman-teman dan pada materi yang kali ini kita akan menambahkan pemain ya, dev animation ya, dan juga memberikan kayak respons visual gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan player kita ini nyentuh dengan musuh gitu ya, itu akan apa sih sebetulnya akan mental aja gitu teman-teman. Ya kayak Mario lah gitu teman-teman ya. Nah, jadi mari kita ganti ya animation state-nya untuk pemain dengan saat dia menyentuh musuh gitu dan kita akan menyebut ya uh, metode kematian ini gitu. Oke. Nah, kalau teman-teman tahu caranya gitu, kayak kalau teman-teman udah tahu caranya, mari kita langsung aja ya. Oke. Um, saya akan lihat animator saya gitu dan saya akan klik playernya, oke. Nah, sekarang saya udah di animasi folder ya, mengklik pemainnya ya, player animator controller, dan seperti yang teman-teman lihat kita sudah mempunyai stage animasi kita gitu di sini idle ya, idling, climbing dan running ya udah tiga gitu. Jadi Anda dapat melihat status animasi kita gitu di sini gitu dalam keadaan idle, climbing dan running gitu. Nah, sekarang saya akan nambahkan parameter baru ya. Kan kita tadi sudah ada running, climbing gitu ya. Nah, saya akan klik ya plus button di sini dan ini akan trigger ya kali ini gitu. Nah, jadi kita kita akan nge-trigger ya dev state-nya gitu teman-teman. Jadi trigger ini akan menjadi trigger mati gitu, oke. Nah, sip. Dan setelah teman-teman sudah lihat ya, teman-teman lihat kan ada tombol kecil di situ yang teman-teman bisa klik ya. Nah, teman-teman bisa lihat ada tombol kecil di sana yang dapat teman-teman klik dan nonaktifkan gitu sekali lagi. Seperti yang telah kita lakukan sebelumnya teman-teman. Jadi uh, saya sudah mempunyai ya ini dying ya, karakternya dying gitu. Dan kita butuh animasi untuk membuat state kita di sini gitu teman-teman. Jadi saya akan pergi di sprites ya. Mari kita cari player dan saya akan cari ya. Mari kita lihat di sprite dan cari pemainnya gitu. Nah, ini dia. Oke, okay. Buka ya itu ininya ya playernya gitu teman-teman. Dan uh, dan teman-teman akan menemukan salah satu dari ini. Menurut saya nggak akan coba untuk loop through ya animasinya gitu teman-teman. Jadi saya ingin apa tuh sebutannya kayak animasinya tuh kayak berbaring telentang gitu dengan kaki ya terentang juga di udara gitu teman-teman. Ya saya pikir itu yang akan terjadi di sini gitu teman-teman. Agak sulit untuk lihatnya bukan ya. Nah, kalau jika kita membuatnya sedikit lebih kecil ya teman-teman ya, oke. Oke, kita akan nyoba dan itu akan jadi nomor 11 gitu teman-teman. Oke, saya akan menggunakan animasi saya dan jadi saya akan mengambil nomor 11 dan klik kanan create animation ya. Kalau saya bisa nemu di mana gitu, saya selalu apa ya nge-spend ya beberapa waktu ya up and down ya untuk nyari. Nah ini dia nih ada nih. Oke sip. Jadi jenis animasinya itu sekitar 2/3-nya gitu teman-teman. Jadi animasinya ini kita akan uh, kasih nama dev animation gitu ya, dev animation, dan saya akan drag itu ke animasi folder saya gitu. Nah, apakah perlu saya uh, tetap berpegang pada konvensi saya gitu teman-teman. Nah, oke, jadi kita sudah punya lari ya teman-teman ya. Climbing, idle ya, idling gitu kan ya. Jadi saya akan drag ini ke animasi saya ya. Oke. Jadi kita sudah punya dev state di sini teman-teman. Dan sekarang apa yang ingin kita lakukan di sini sekarang ya? Nah, kita bisa membuat ya transisi gitu, climbing to dev gitu, dari idling ke dev gitu teman-teman. Dari running ke dev ya teman-teman.
Nah, tapi ada cara kita bisa melakukannya gitu dengan dengan ngambil ya state apapun itu yang dimana ada ini ya kayak little blue skate icon gitu ya teman-teman ya. Deh, di sana. Nah, kita bisa naruh ini dimanapun kita mau, hanya perlu taruh aja di situ ya. Jadi kita bisa melihatnya uh, nice ya, nice. Oke, nah, kita bisa melakukan dan saya akan membuat transisi dengan klik kanan state apapun itu ya teman-teman ya. Sip, oke. Kita akan memulai materi dengan tantangan ya awal ya. Jadi kita coba dulu ngebuat project 3 2D ya jatuhnya di Unity gitu teman-teman. Buka Unity Hub, mulai project baru untuk teman-teman sendiri gitu. Dan rename terserah apapun itu, terserah ya sesuka kalian gitu ya. Nah, jadi oke, jadi punya saya akan disebut delivery driver gitu ya. Tapi teman-teman bisa panggil apa saja ya, mau dipanggil apa aja ya, terserah gitu teman-teman. Oke. Jadi setelah projectnya udah dibuka teman-teman, ya, kita akan ngebuat em, kapsul, sprite kapsul ya teman-teman ya, yang akan menjadi mobil kita gitu teman-teman ya. Oke. Dan kemudian saya ingin teman-teman ngebuat ya script C Sharp, ya, dan saya ingin nambahin kapsul ini itu sebagai komponen utama gitu dari si script C Sharp tersebut gitu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman nggak yakin ya dan nggak pasti dengan apa yang perlu kita lakukan gitu ya teman-teman ya. eh ini ini kasus menambahkan ini si script itu ke sprite-nya teman-teman gitu ya teman-teman ya. Dan oke sip, dan langkah terakhir kita ganti nama sprite kapsulnya ya. Dan silakan ngeberi nama mobil apapun gitu ya. Bisa Anda kasih nama mobil gitu. Dan saya akan kasih nama mobil saya Cruzy McDrive. Anjay, gokil kan ya teman-teman ya. Oke, tapi terserah panggil apa aja teman-teman yang teman-teman suka gitu ya. Itu itu tantangan teman-teman gitu untuk membuat tadi ya rename segala macem ya. Bisa di pause dulu videonya dan ya ikutin aja langkah-langkah ini gitu teman-teman. Okidoki. Nah, sip. Jadi, oke, sekarang saya di Unity Hub, teman-teman. Saya akan ngebuat klik new gitu. Ya, jadi saya di sini gunain Unity yang 2021 ya, teman-teman ya. Dan saya akan klik sini ya. Ya, dan ganti nama project saya itu menjadi delivery driver sesuai dengan materi yang kita sebutin sekarang gitu, teman-teman ya. Oke, nah jadi saya akan melompat ke hierarki nih. Kita akan lihat ke hierarki nih. Hierarki saya. Klik kanan terus pilih sprite object 2D dan cari kapsul teman-teman ya. Nah, saya akan rename itu sekarang ya. Yang tadi saya bilang itu oke, saya akan sedikit ngeganti ininya ya, ngeganti namanya ya. Tadi kan kita kasih nama Cruzy McDrive ya teman-teman ya. Dan itu untuk sekarang kita akan panggil aja McDrive gitu teman-teman ya. Karena terlalu panjang gitu mungkin ya teman-teman ya. Nah, sip. Jadi welcome McDrive teman-teman. Nah, apa yang perlu kita lakuin selanjutnya? Nah, sekarang kita sedang ngebuat script ya untuk diri kita sendiri gitu teman-teman. Jadi klik kanan di area aset dan buat script C Sharp. Oke. Ya, kita akan memanggil nama pengemudi ini gitu teman-teman. Dan sekarang yang langkah terakhir adalah ngeklik ya si McDrive ini lalu drag ke driver teman-teman ya. Nah, saya juga bisa ngeklik tambahin komponen dan nyari driver di situ dan itu akan selesai gitu ya. Ya same job lah, pekerjaannya sama gitu. Hal yang sama gitu. Nah, sekarang sedikit teori teman-teman ya. Jadi kita akan ngomongin soal teori gitu. Apa itu metode gitu ya. Nah, metode ini juga disebut sebagai fungsi, functions gitu teman-teman. Jadi mungkin banyak yang banyak orang memanggilnya itu sebagai functions gitu teman-teman ya. Dan secara teknis mereka itu metode teman-teman. Tapi keduanya itu bisa dapat ditukar-tukar gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi dua kata tersebut itu berkaitan dengan cara kita ngegunainnya teman-teman. Nah, dalam kesatuan dalam metode apa sih C Sharp ini ya dalam Unity gitu teman-teman ya, itu mengeksekusi blok gitu, teman-teman.
kode yang membuat game kita melakukan sesuatu gitu, bisa bergerak, bisa segala macam gitu ya. Nah, sip. Jadi metode itu udah melakukan banyak hal pada dasarnya ya, dan kita dapat menggunakan metode yang sudah tersedia di dalam Unity gitu. Itu merupakan kerja keras gitu teman-teman programmer di kantor pusat Unity itu udah ngebuat kita untuk kita gitu ya. Nah, sip. Oke. Jadi kita akan ngebuat metode sendiri gitu, dan kita akan melakukan banyak hal gitu ya di kursus ini gitu ya, di materi ini. Oke, sip. Nah, hal yang lain yang saya ingin teman-teman ketahui nih dalam pengenalan metode ya, yang singkat ini adalah kita ngebuat creating-nya teman-teman, ngebuat pembuatan gitu. Dan oke, jadi saat kita membuat sebuah metode, kita akan memberikannya nama dan menyebutkan semua hal yang harus dilakukannya gitu teman-teman, komennya gitu jatuhnya. Jadi metode itu mungkin menjadi suatu hal yang ngebuat uh, apa ya, sebenarnya kayak sprite gitu segala macam itu untuk tetap berjalan gitu, untuk bekerja gitu teman-teman ya, yang membuat semuanya tuh make things turn around gitu segala macam gitu ya. Nah, kita juga bisa memanggil sebuah metode gitu ya, dan saat itu kita mengatakannya gitu. Jadi lakukan suatu gitu. Misalkan contoh loncat gitu. Nah, nanti kita akan membuat karakternya loncat gitu. Itu metode gitu teman-teman. Jadi kita kembali ke permainan ya teman-teman. Kita akan ngebuat script ya, driver saya. Nah, klik 2 kali itu, nanti kita akan klik. Kalau kita klik itu kita akan kebuka Visual Studio Code teman-teman ya. Nah, saya hanya akan ngeberesin sedikit di sini teman-teman ya. Ya, let's see. Nah, kita sebenarnya saya akan ngebuat ini full screen gitu ya, membuatnya sedikit lebih besar gitu. Jadi sementara kita mempelajari ini ya, mempelajari sesuatu gitu ya, eh, kita hanya perlu kita hanya ngelihat layarnya sejenak gitu teman-teman ya. Dan teman-teman lihat ya, kita telah menggunakan namespace ini ya, dan akan kita bahas nanti gitu teman-teman. Tapi basically ya pada dasarnya ya kita bisa menggunakan semua halnya di sini gitu teman-teman. Telah diberikan oleh Insinyur Unity kepada kita gitu teman-teman. Nah, jadi kita nih udah memiliki kelas publik ya sebagai cara untuk mengelompokkan hal-hal serupa gitu teman-teman ya. Dan di dalam kelas tertentu kita memiliki metode tertentu yang dapat kita jalankan gitu. Dan habis itu kita kembali ya ke bintang pertunjukannya dan kita akan memperbarui gitu teman-teman. Jadi kita juga memiliki beberapa komentar di depan start di sini teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa mengetahui bahwa itu adalah komentar karena warnanya hijau teman-teman ya. Tetapi juga ada garis miring ganda di bagian atasnya. Nah, di bagian atasnya start gitu teman-teman ya. Oke, sip. Jadi teman-teman bisa menggunakan komentar apapun ya yang teman-teman ingin nekanin garis miring ganda dan bilang ini ya segala macam gitu ya, ini sebagai komentar gitu teman-teman. Nah, itu cara untuk membuat komentar, oke, dengan garis miring 2 gitu ya teman-teman. Ya pretty handy lah jatuhnya gitu. Nah, sip. Oke. Tapi untuk sekarang kita nggak perlu komentar khusus ini gitu ya. Jadi saya akan menghapusnya untuk saat ini ya teman-teman ya. Ya, kita akan coba keep it clean gitu teman-teman. Oke, sip. Nah, tapi secara umum ya saya nggak ambil pusing gitu. Saya akan ninggalin aja mereka di sini gitu teman-teman. Kita nggak apa-apain gitu teman ya. Oke. Jadi start dan update gitu teman-teman. Ini adalah metode khususnya gitu teman-teman. Mereka itu callback ya, panggilan balik gitu. Jadi sekarang kita nggak perlu ya gali lebih dalam tentang callbacks, apa itu callbacks gitu teman-teman ya. Tapi yang saya ingin teman-teman pahamin adalah saat ini Unity Engine ini adalah sistem ya, dan sistem Unity itu bagaimana cara dia nge-execute, menjalankan ya gamenya gitu untuk ya call, start, dan update gitu. Nah itu um, jadi itu di Unity nanti teman-teman tuh akan coba pahamin tentang yang itu tadi ya, start, update, dan segala macam sama seperti yang di pertemuan pertama ya, week pertama gitu. Nah, kan kita coba ini lebih banyak gitu di sini gitu teman-teman ya. Oke, sip.
Jadi, oke, ini kan ada start ya teman-teman ya. Nah, pertanyaannya, kapan dikatakan semuanya tuh start teman-teman? Ya, when all the things start gitu teman-teman. Jadi saat kita pencet klik play teman-teman ya, kita pencet klik play dan ya itu dimulai gitu. Ya apapun yang dimulai gitu di dalam script atau segala macam scene itu akan mengeksekusi gitu ya, akan menjalankan. Itu akan ngeran dan ya itu akan ya dengan sebutannya kayak ngejalankan lah eksekusi tersebut gitu ya. Nah, jadi dan kemudian kita mempunyai update teman-teman ya. Jadi update ini itu um, terjadi setiap frame ya teman-teman ya. Dengan kata lain kayak kalau start itu kan di awal gitu, tapi kalau di update itu dia akan terus-terusan gitu, dia akan terus-terusan bergerak segala macam gitu teman-teman. Dia akan terus menjalankan kodenya tersebut ya. Oke. Setiap every single frame ya, setiap frame yang kita game ini lagi jalankan gitu ya, kita mempunyai banyak banget frame yang uh, running gitu ya, setiap setiap detik gitu teman-teman. Jadi itu adalah contoh dari update ya teman-teman ya. Jadi dia akan setiap detik, setiap ini frame dia akan tetap menjalankan gitu. Beda dengan start yang hanya menjalankan di awal gitu teman-teman. Oke, yuk kita kembali ke Unity dan lihat apa yang kita lakukan di sini ya. Nah, saya akan kembali ke mobilnya ya si ini ya, Cruzy ini, lalu klik W ya untuk menggerakkan si Cruzy ini ke samping gitu. Karena saya nggak suka dia cuman diem doang gitu teman-teman ya di bawah kamera sini gitu teman-teman. Oke. Nah, apa yang kita akan gunakan ini? Apa yang kita akan lakukan adalah memutar si Cruzy ini menggunakan kode teman-teman ya. Jadi kita akan menggunakan kode untuk membuat si Cruzy ini bergerak. Oke. Dan jika teman-teman lihat, kita udah sedikit memainkan ya di sini ya. Dan kita mempunyai posisi up, down, left, itu right, segala macam. Oke. Dan kita juga punya rotasi kita teman-teman ya, rotation gitu. Nah, kita pengen ngerotate itu ke Z ya, atau Z axis gitu, sumbu Z gitu ya. Dan bagaimana cara saya mengetahuinya itu? Saya pergi ke X dan play around gitu. Saya akan coba bermain-main di sini. Lalu saya pergi ke Y dan pergi ke Z gitu ya. Dan Z lah yang melakukannya gitu, yang membuat kita bisa ngerotate gitu teman-teman. Nah, di sisi lain ya, teman-teman bisa lihat ya, kalau misal kita ngerotasikan ini ya di sekitaran hijau ya, itu akan itu akan itu akan ngerotate teman-teman ya dan berputar seperti gitu gitu. Dan jika kita ngerotate ini ya, yang merah atau yang mana aja itu, Z itu akan pergi ke ini, akan masuk ke dalam world ya, dan dia akan berputar sekitaran Z, sekitaran Z axis, sumbu Z ya jatuhnya ya. Nah, bagaimana saya tahu hal itu nyebar ke world gitu teman-teman ya? Bagaimana kita bisa ngeliatnya? Nah, ini ada sedikit trik licik ya untuk teman-teman di sini ya. Jadi di scene Windows kita teman-teman lihat kan ada 2D buttons ya, ada tombol dua dimensi gitu teman-teman. Kalau teman-teman klik ya tombol dua dimensi tersebut, itu akan mengubah tampilannya dari dua dimensi menjadi 3D. Iya, betul. Teman-teman ngebikin game dua dimensi segala macam itu sebenarnya tuh dalam posisi dunia 3D gitu teman-teman. Hanya saja memang ya inilah disesuaikan gitu ya teman-teman ya. Jadi saya akan coba klik sini ya, klik kiri di sini dan saya akan coba ngerotate ya teman-teman ya. Dan yang teman-teman lihat ya, di sini ada Z dan Z axis gitu yang berputar dalam world kita gitu teman-teman. Kalau kita ngemutarnya, ngerotate-nya gitu teman-teman, ya saya akan mencet tombol E gitu. Ya teman-teman lihat kalau saya tuh ngerotasikannya itu sekitaran biru gitu ya, yang uh, dimana dia tuh ngerotate sekitaran Z gitu dan juga sedikit gitu ya teman-teman di Unity itu ya ada game yang basically 3D games gitu ya, dimana kita ngelok kamera gitu dengan cara kita memencet tombol dua dimensi tersebut gitu teman-teman. Ya oke, dan di sini kita hanya menggerakkan benda pada sumbu X dan Y. Kenapa? Karena kita akan
ngebuat game 2 dimensi, teman-teman. Oke? Nah, hal selanjutnya yang akan saya akan tunjukkan kepada teman-teman ya, untuk saat ini adalah, memutar gitu. Kita akan nge-rotate ya, Ruzi ini ya, rotate kayak gini ya. Oke deh, jadi kita ngebuat, posisi dunia itu berada di direction X ya, direction horizontal jatuhnya, teman-teman. Nah, kalau saya akan coba nge-undo ya, ngebatalin angka itu, saya akan naik ke atas sini dan lihat di mana itu, dikatakan global. Jadi kalau misalkan saya klik global ke lokal gitu, teman-teman ya, dari global ke lokal, saat saya memutarnya gitu, teman-teman tuh bisa ngeliat bahwa panah hijau itu tetap berada di depan, teman-teman, ya. Relatif terhadap objek, karena kita tuh telah memutar objek tersebut, ya. Objeknya itu kayak, ya ini bagian depan gitu, jadi saya ke arah ini gitu loh. Jadi kita udah memberikan instruksi pada objek bahwasannya tuh dia harus ke depan dan dia akan ngikutin gitu ya, teman-teman ya. Nah, sip. Jadi kalau kita memutarnya ya sedikit lebih jauh gitu, kita rotate ya. Jadi karakternya itu akan berkata bahwasannya, arah depanku tuh ke sana gitu ya. Kenapa? Karena, jadi di tiap sprite itu dia punya arah pandangannya dia gitu. Misalkan, ke kanan, ke kiri segala macam gitu. Dia dia akan melihat gitu arah pandangan dia tuh kemana gitu dan dia akan pergi ke depan gitu ya. Nah, adalah konsep yang berguna untuk kita miliki gitu agar kita bisa melihat ke arah mana mobil kita tuh menghadap gitu saat kita berkendara gitu ya, di hal-hal sekitar gitu. Nah, jadi yang teman-teman bisa lihat saya memutar sesuatu di sini ya, hanya dengan ngeklik dan nge-drag gitu ya, tuh. Ya, kita akan coba drag and drop dan mengubah nomornya. Nah, di sini jika teman-teman ingin ganti, teman-teman bisa ngegantinya. Misalkan 45 derajat ya. 45 bumps ya. Dari sudut 45 derajat gitu. Nah, bagaimana kita melakukannya dalam kode gitu. Jadi mari kita ke nol dan kembali ke script kita, teman-teman. Dan di sini gitu, saya akan pergi ke kode ini menggunakan metode, oke? Nah, metode yang mana? Jadi, nah cara ini nih akan berhubungan dengan komponen transformasi, teman-teman. Jadi saya akan mulai dengan mengetikkan transform dengan huruf T titik kecil gitu, teman-teman ya. Dan yang teman-teman lihat sekarang di Visual Studio berkata kepada kita nih, hey, ini ada banyak yang bisa teman-teman dapetin gitu kalau teman-teman menggunakan sesuatu di dalam kelas transformasi gitu ya. Kita dikasih tips and trick gitu jatuhnya gitu loh. Nah, tapi nanti kita akan bahas ini di lain ya, di kelas selanjutnya gitu teman-teman. Nah, tapi kita menggunakan kelas transform gitu. Ini juga berkaitan dengan komponen transformasi di sini teman-teman ya. Jadi dalam komponen transformasi ya kita dapat melakukan berbagai hal gitu untuk memosisikan objek, untuk rotate, untuk di scaling gitu teman-teman ya, di scale gitu ya. Nah, jadi kita ini ingin melakukan sesuatu terhadap rotasi teman-teman ya. Dan ada metode yang udah disertain dengan Unity gitu teman-teman. Disebut rotate gitu teman-teman. Jadi setiap transform, rotate, dan metode membutuhkan ya tanda kurung gitu di akhir gitu teman-teman ya. Jadi ini bracket gitu ya. Uh, bulat gitu bentukannya ya. Itu disebut parenthesis ya. Jadi tanda kurung ini gitu ya teman-teman. Nah, kita bisa ubah, putar, dan pada akhirnya akan ada titik koma teman-teman. Nah, itu cukup bagus, tapi ada sesuatu yang hilang karena yang diperlukan dalam tanda kurung ini adalah gimana caranya kita ingin memutarnya gitu. Apa yang ingin aku lakukan gitu ya. Apa yang kamu ingin aku lakukan gitu ya. Jadi metode ini khusus untuk meminta beberapa argumen teman-teman ya. Nah, ya, jadi ya kita akan melihat ya dan mengetahui seberapa banyak kita memutar pada X dan Y gitu dan Z gitu. Jadi di sini mari kita let's say gitu misalkan for example ya untuk misalnya ya jangan putar apapun di X, jangan putar apapun ya di X ya teman-teman ya. Dan di Y, di Y-nya itu kita biarin aja. Kita rotate 45 di Z gitu teman-teman ya. Nah, jadi saat kita mencoba rotate metode gitu ya, yang sudah ada gitu teman-teman di dalam Unity itu menaruhnya itu di sebelahnya ya, di dalamnya gitu teman-teman ya, di dalam start method gitu, di mana Unity itu
mempunyai panggilannya itu sendiri gitu. Itu akan start di saat teman-teman memulai play. Oke? Nah, jadi pastikan teman-teman menyimpan ya dan nggak memiliki titik di sini gitu teman-teman. Jadi setelah mendapat Anda telah mendapatkan X nih teman-teman. Jadi kembali ke Unity ya. Dan mari kita lihat lebih jelas gitu. Saya akan ngambil game Windows saya dan saya tahan di mouse kiri saya gitu, tombol ke bawah gitu. Nah, kita seret ya, drag ke samping dan sehingga game window-nya itu terbuka dengan bersamaan gitu ya teman-teman ya. Nah, ini akan membuat kita melihat banyak hal yang cukup kita bisa atur ulang sedikit gitu, menggerakkan kamera sedikit gitu ya teman-teman ya. Oke, all good. Nah, sekarang ketika saya ngeklik mainkan, apa yang terjadi gitu teman-teman ya. Nah, lihat, itu diputar 45 derajat gitu. Dan teman-teman bisa melihat nilai kita di sini ada 45 gitu ya. Jadi saya akan ngeklik. Ya kita dalamin ya jatuhnya ya. Jadi transformasi objek itu sangat penting ya dalam pengembangan game karena memungkinkan kita untuk mengubah posisi, rotasi dan skala objek di dalam dunia dari gamenya itu tersebut gitu teman-teman ya. Jadi pertama-tama mari kita pahami apa itu transformasi di Unity. Transform itu ya teman-teman adalah komponen yang ada pada setiap game objek dan digunakan untuk menentukan posisi, rotasi, dan skala objek tersebut gitu ya. Jadi setiap kali kita menambahkan objek ke dalam scene, objek tersebut akan memiliki komponen transform secara otomatis. Jadi teman-teman mau tambahin apapun itu, kayak cube, circle, triangle, itu mempunyai ya komponen transform gitu ya, udah ada gitu teman-teman ya. Nah, jadi terus kita ingin merubah posisi objek. Kita bisa ngatur posisi objek itu menggunakan properti transform.position. Di posisi di Unity itu dinyatakan dalam koordinat X, Y, dan Z. Nah, apa perbedaan dari X, Y, dan Z? Ya, X itu teman-teman dia itu lebih ke arah koordinat yang horizontal, kiri kanan ya. Y itu atas bawah teman-teman. Oke, Z itu depan belakang. Ya begitulah jatuhnya. Ingetin aja X itu kiri kanan, Y itu atas bawah, Z itu depan belakang. Oke. Nah, misalkan kita tambahin kalau di ini ya di Unity ya. Transform position tambah sama dengan new spasi vektor 3 gitu ya. Nah, dalam contoh ini kita mengubah posisi objek itu di sepanjang sumbu X setiap frame gitu. Membuat objek bergerak ke kanan ya. Yang tadi saya sebutin karena kita ngaturnya posisi X artinya dia akan bergerak kanan kiri. Dan dalam contoh ini kita ini bergeraknya ke kanan ya teman-teman ya. Nah, kayak gitu. Setelah kita ngerubah posisi-posisi dari benda ya teman-teman ya, dari objek, kita akan masuk ke ngubah rotasi objek teman-teman. Nah, jadi kita kan tadi udah belajar kalau posisinya objek itu kiri, kanan, atas, bawah ya. Gimana kalau misalkan objeknya itu pengen serong, miring gitu ya teman-teman ya. Nah, ini menggunakan rotation. Ya. Nah, jadi rotasi ini ya di Unity itu dinyatakan dalam quaternion ya. Tapi kita juga bisa menggunakan ruler angles ya untuk kemudahan gitu contohnya teman-teman ya. Nah, rotasi ini akan teman-teman juga pakai di saat nanti teman-teman bikin game, bikin apapun itu, rotasi pasti akan sangat berpengaruh juga gitu teman-teman ya. Nah, setelah rotasi teman-teman ada juga namanya skala. Nah, skala ini apa? Skala ini untuk memperbesar objek atau memperkecil objek gitu teman-teman. Yang dinyatakan tuh dalam koordinat X, Y, dan Z. Oke? Berarti ada berapa? Ada 3 sama kayak tadi ya. Skala ini misalkan teman-teman punya cube. Oke? Punya cube ini nanti teman-teman merasa cube-nya ini kurang besar atau gimana. Itu diubah menggunakan skala teman-teman. Kalau bahasa Inggrisnya scale ya. Jadi teman-teman bisa ubah X-nya skalanya lebih gede, lebih panjang, atau lebih
lebar, lebih panjang ya jatuhnya ya. Nah, itu bisa diubah gitu teman-teman, untuk skalanya tersebut gitu. Nah, terus juga, tips and trik untuk menggunakan transform teman-teman ya. Jadi, teman-teman tuh manfaatin Gizmos ya. Jadi di editor itu ada Gizmos yang bantu untuk ngebantu visualisasi posisi dan rotasi gitu dalam pas teman-teman pengen ngebikin game gitu ya teman-teman ya. Nah, lalu juga, apa sih namanya, eee, jangan terlalu besar-besar juga objeknya, kecuali kalau emang objek itu tuh, emang harus besar gitu ya posisinya, karena itu akan memperberat juga performa dari teman-teman semua gitu, teman-teman. Nah, jadi sekarang jika kedua kondisi ini terpenuhi gitu, kita akan lanjutin dan menampilkan jawabannya teman-teman ya. Dan kita sekarang sedang nyoba melakukan beberapa jawaban yang ditampilkan ya, dalam metode jawaban yang kita pilih. Tapi karena ini dipanggil dengan menekan tombol dan ada beberapa hal yang terjadi ya, kayak canceling gitu, canceling timer gitu teman-teman. Kita ingin ya mengekstrak ya pertanyaan actual ya yang akan kita gunakan kembali gitu teman-teman. Oke. Nah, secara independen hanya dengan klik tombol gitu teman-teman. Jadi mari kita lakukan sedikit pemfaktoran ulang ya. Nah, saya kita ambil semua kode yang disorot di sini ya, yang buat baru metode. Oke. Nah, oke, jadi ini nggak perlu mengembalikan apapun ya, sehingga kita dapat menyebutnya batal dan kita nampilin jawaban gitu teman-teman ya. Sama seperti jawaban yang dipilih gitu. Ini harus ngambil indeks sehingga kita dapat nge-highlight gitu teman-teman ya.